teori konsumsi. Teori konsumsi berarti perilaku konsumen terhadap suatu barang tertentu dapat dianalisa melalui teori nilai guna atau disebut juga dengan utility theory. Nilai guna atau utility adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang tertentu. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi suatu barang tersebut, maka semakin tinggi juga nilai guna dari barang tersebut. Ada dua cara dalam mengukur nilai guna dari suatu barang, yaitu dengan nilai guna kardinal atau cardinal utility dan nilai guna ordinal atau disebut juga dengan ordinal utility. Nilai guna kardinal adalah nilai guna suatu barang yang dapat dinyatakan secara kuantitatif kepuasan. Seseorang dapat mengkonsumsi suatu barang dapat diukur berdasarkan angka-angka. Kemudian nilai guna ordinal adalah nilai guna yang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Dalam teori nilai guna ordinal, perlu diketahui konsep nilai guna total atau total utility dan juga nilai guna marginal atau marginal utility. Kemudian yang pertama ada nilai guna total. Nilai guna total atau total utility adalah seluruh kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi suatu barang tertentu. Misalnya, ada 10 jeruk yang ingin dikonsumsi. Maka nilai guna totalnya adalah kepuasan dalam mengkonsumsi seluruh 10 buah jeruk tersebut. Kemudian nilai guna marginal. Nilai guna marginal atau marginal utility adalah nilai guna yang berkurang atas pertambahan jumlah barang yang dikonsumsi. Bila dikaitkan dengan nilai guna total, tambahan jumlah barang yang dikonsumsi akan meningkatkan nilai guna total, di mana peningkatannya semakin lama semakin berkurang. Setelah mencapai kepuasan maksimum, tambahan barang akan mengurangi nilai total dari barang tersebut. Hal ini disebut juga sebagai hukum nilai guna yang semakin menurun. Kemudian, berikut merupakan contoh dari pendekatan nilai guna dan nilai guna marginal. Seperti yang bisa kita lihat, seperti 1, pada saat jumlah buah yang dikonsumsi 1, maka nilai guna total buah tersebut adalah 10. Kemudian nilai guna marginal juga 10. Namun pada saat jumlah buah jeruk yang dikonsumsi 2, nilai guna total menjadi 18 dan nilai guna marginalnya itu tinggal 8. Kenapa? Karena nilai guna total mengurangi nilai guna total pada sebelumnya, yaitu 18 dikurang dengan 10 yang menghasilkan 8. Kemudian bentuk kurva dari marginal utility dan total utility bisa digambarkan sebagai berikut, di mana total utility cenderung melengkung ke atas dan nilai guna marginal utility cenderung stabil menurun ke bawah. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan konsumen. Kalau hanya satu jenis barang yang memberikan kepuasan kepada konsumen, maka keseimbangan konsumen tersebut dicapai pada saat nilai guna maksimum tercapai. Dengan perkataan lain, nilai guna maksimum dicapai pada saat nilai guna marginal sama dengan 0. Kemudian yang keempat ada surplus konsumen. Dalam teori nilai guna, surplus konsumen dapat terwujud di mana kelebihan kepuasan dalam mengkonsumsi suatu barang tertentu. Kelebihan kepuasan ini terjadi apabila konsumen telah menyediakan jumlah uang untuk mengkonsumsi suatu barang tertentu. Namun ternyata harga barang tersebut lebih rendah dari yang disediakan konsumen. Kelebihan kepuasan inilah yang disebut sebagai surplus konsumen. Kemudian lanjut ke materi kurva indifferent. Pengertian kurva indifferent menurut Vilfredo Pareto 1848-1923 menyimpulkan bahwa semua unsur penting dalam teori permintaan dapat dianalisa tanpa menggunakan konsep nilai guna. Marginal rate of substitution, perubahan, menambahkan atau mengurangi konsumsi ke atas suatu barang tertentu. Harus dilakukan perubahan, menambahkan atau mengurangi konsumsi ke atas barang lainnya untuk memperoleh kepuasan sama. Pergeseran kurva indifferent. Kurva indifferent dapat bergeser ke kiri atau ke kanan. Pergeseran kurva indifferent ke arah kiri dari LC1 ke LC0 berarti semakin rendah tingkat kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi kedua jenis barang tersebut. Berikut contohnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai garis batas anggaran. Garis batas anggaran didefinisikan sebagai garis yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang dibeli konsumen dengan pendapatan tertentu pada tingkat harga tertentu dan harga yang berlaku. Dengan kata lain, garis ini menunjukkan keterbatasan daya beli seseorang pada suatu hal yang diinginkannya.
Dalam usaha mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, konsumen yang rasional dibatasi oleh sejumlah pendapatan dana yang tersedia dan konsumen dihadapkan dengan harga satuan barang yang akan dibelinya sehingga konsumen memiliki fungsi batasan. Baiklah semuanya, berikut adalah contoh dari garis batas anggaran, yang mana garis tebal yang ini merupakan contoh dari garis batas anggaran. Oke, kita akan masuk ke materi hukum Gosen. Hukum Gosen dalam teori konsumsi ada dua, yaitu hukum Gosen 1 atau penurunan marginal utility dan hukum Gosen 2 prinsip equimarginal. Hukum Gosen 1, semakin banyak konsumsi suatu barang tambahan kepuasan atau utility dari setiap satuan barang berikutnya akan semakin berkurang. Mereka akan selalu berusaha untuk memaksimumkan nilai guna atau kepuasan. Apabila pemenuhan kebutuhan atau atas suatu barang dilakukan secara terus-menerus, kenikmatan itu berasal dari mengkonsumsi barang tersebut mula-mula tinggi, namun semakin lama menurun hingga akhirnya mencapai titik jenuh. Dan hukum Gosen kedua, konsumen membagi pengeluarannya agar manfaat tambahan per rupiah sama untuk semua barang, agar kepuasan maksimal. Jika terus-menerus mengkonsumsi barang atau jasa, maka nilai kegunaan atau kepuasannya akan terus menurun. Bahkan seterusnya akan mengakibatkan tambahan barang atau jasa yang dikonsumsi dapat memberikan tambahan kepuasan kegunaan dalam artian manfaat tambahan kepuasannya nol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan harga dan pendapatan. Efek substitusi dan pendapatan pada bagian terlebih dahulu telah dijelaskan bahwa hubungan berbalik antara jumlah permintaan ke suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Kalau harga suatu barang itu naik, maka jumlah permintaan ke atas suatu barang berkurang dan sebaliknya. Hubungan kedua variabel tersebut dapat dijelaskan dengan menganalisa dua faktor antara lain efek substitusi dan efek pendapatan. Dalam hubungan itu dapat dijelaskan bahwa turunnya harga suatu barang, maka konsumen akan menambah nilai real dan pendapatannya, hingga akan menambah konsumsi ke atas barang lain. Dengan menggunakan analisa kurva indifferent, kedua faktor itu dapat dipisahkan perubahan permintaan ke suatu barang, pergantian dan efek pendapatan. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasus teori konsumsi, di mana situasinya yaitu kenaikan harga BBM berdampak signifikan pada nelayan di Bengkulu Utara, meningkatkan biaya operasional melaut dan menurunkan pendapatan mereka. Nah, perubahan konsumsi dan teori konsumsi yang terjadi yaitu masyarakat akan mengurangi konsumsi ikan, beralih ke bahan pangan lebih murah seperti tempe, tahu, dan sayur mayur. Kemudian, masyarakat akan mengurangi konsumsi karena menganggap kenaikan BBM ini sebagai penurunan pendapatan permanen. Efek substitusi dan pendapatan yang terjadi yaitu mereka akan beralih ke barang yang lebih murah dan mengurangi konsumsi secara keseluruhan karena daya beli yang menurun. Jadi kesimpulannya, kenaikan harga BBM mengubah pola konsumsi masyarakat pesisir, memaksa mereka menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang lebih rendah. Jadi kesimpulan dari teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan beberapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumen rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut.